visi dan misinya adalah simpelnya itu untuk mengembalikan jati diri Nusantara ini untuk lebih Nusantara lagi seperti zaman dahulu, di mana pemuda-pemudinya berjiwa nasionalis dan bisa dan mampu untuk menentang radikalisme yang ada di Nusantara ini. Maka buat kalian semua yang ingin bergabung bersama kami, tentunya yang milenial diutamakan, mari kita jalan beriringan untuk melawan radikalisme dan membangkitkan jati diri Nusantara kembali. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan, pesan saya, mumpung saya ketemu dengan aktivis-aktivis yang hebat-hebat di ruangan ini dan para undangan yang terhormat. Pertama, jangan jauh-jauh dari 4 pilar. Kita sekarang harus cerdas menelaah, karena orang yang menunggu, karena beliau ini kan rajin nge-vlog. Ini yang nunggu beliau keseleo lidah banyak. Kita, beliau sebagai seorang darmika, beliau ini selalu pesan saya sebelum nge-vlog, sebelum acara, sebelum berdengar Om Sri Maha Ganesha Namaha Swaha. Kita mohon kepada Ganesha sebagai dewa penghalang bencana. Karena kenapa? Karena akan ada serangan elektronik, serangan skala, serangan goib, bisa jadi. Dan itu akan terpancar ketika kita melakukan sesuatu. Makanya salah satu yang saya harapkan dari Garda Kita Nusantara, ini harus menjadi organisasi yang secara skala, secara nyatanya cerdas, akademis, dan juga memang masuk akal dalam argumentasi pembelaan advokasi. Tetapi juga yang memiliki prinsip-prinsip kegaiban. Karena apa? Seorang pemimpin itu begitu. Bung Karno selalu muri-muri budaya Jawa. Kita baca kenapa Bapak Jokowi, kenapa Presiden Soeharto, kenapa Raja Sri Sultan Hamengkubuwono, kenapa kuat-kuat menjadi pemimpin yang lama. Kita bicara pemimpin yang lama, bukan pemimpin yang cuma 3 tahun, yang 2 tahun, yang di impeachment. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada leluhur. Ini besok-besok kalau acara ini harus ada satu sajennya. Udah bawa lupa. Udah, nah ya tapi nggak apa-apa. Sajennya bukan sajen Bali, sajen kayak model Jawani lah kan gitu ya, tumpeng kecil atau apalah, jajanan pasar gitu ya. Karena kan kita bisa lihat kalau kita di Bali buat acara kan begitu. Kalau kami di Bali acara, selalu kita well organized, kita siapkan, karena dunia kan melihat. Karena kita punya identitas. Mengadakan acara di Aceh, ada itu yang namanya budaya pasejuk ya. Aceh Melayu, Kalimantan apalagi, Jawa, itu ada. Nah, ini pesan. Dalam artian, kita membutuhkan dukungan leluhur. Di ruangan ini pun ada leluhur yang datang. Banyak yang mengatakan, saya juga lihat itu banyak perspektif dari sisi mitologi. Itu Bapak Presiden Jokowi, misalkan nih, ini boleh didiskusikan nanti dalam seminar-seminar, antara perang ratu-ratu Indonesia misalnya, dengan kepemimpinan saat ini. Kenapa Pak Jokowi kuat? Karena diuri-uri dengan Gusti Kanjeng Ratu Pantai Selatan, yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Itu bukan sesuatu yang musyrik bagi saya. Itu local value loh. Dan akhirnya kan terbukti eksis. Lihat aja, Bung Karno 20 tahun berkuasa, Presiden Soeharto 32 tahun, Bapak SBY sama Jawa nih 10 tahun. Bapak Jokowi sebentar lagi lengkap paripurna 10 tahun. Itu kalau nggak ada dukungan yang di belakang. Ada yang bicara beliau didukung oleh yang namanya Eyang Semarang, Gunung Merapi. Saya percaya. Meminta dukungan leluhur Kalimantan, Panglima Burung. Meminta leluhur
apa? Dari Sriwijaya, dari tanah ya, Nanggro Aceh Darussalam, percaya saya. Dari tanah Papua, dari tanah Sulawesi, Bali apa lagi? Maka dari itu, ke depan jadilah organisasi yang agak berbeda. Kita boleh sangat akademis, kita kutip buku dan undang-undangan, tetapi di satu sisi, oh ini organisasi murid-murid budaya. Apapun agamanya, apapun sukunya, jangan hilangkan sesajen, jangan hilangkan ritual. Karena itu identitas dan belum ada yang memulai di ormas-ormas tingkat nasional itu ada. Kalau saudara-saudara mampu ke depan akan menjadi suatu pilihan. Yang nomor 2, selain tadi pro kebudayaan, sekarang adalah pro terhadap ekonomi. Boleh kita bicara ideologi, bicara tentang nasionalisme, tetapi yang paling penting, semua kegiatan organisasi ini itu harus bisa berjalan dengan yang namanya gerakan ekonomi. Makanya kita percaya ada yang namanya catur purusa arta, dharma, arta, dhamma, moksha. Dharma nih sekarang ini berjuang untuk dharma kebaikan, arta cuan duit, 3 kama passion. Maka dari itu harus banyak menjaring member anggota yang memiliki suatu kemampuan financial. Harus ada orang-orang besar di belakang organisasi ini yang mensupport, yang di belakang panggung, yang bisa mensupport kegiatan. Karena organisasi ini akan mengadakan roadshow ke seluruh Indonesia. Harus ada seperti itu. Misalkan nanti dibuka bagaimana tentang merchandise, bagaimana organisasi yang sehat itu ada organisasi yang memang rapi keuangannya. Karena nanti akan ada laporan tahunan kan. Harus punya NPWP, iuran, ada donasi, bagaimana. Menjadilah organisasi yang transparan. Karena orang-orang yang filantropis, orang-orang yang mampu, dia akan menjadi repeat donatur ketika dia diberikan pertanggungjawaban yang baik. Nah, karena kalau di Indonesia ini banyak ormas datang audiensi ketika sebelum acara. Setelah acara diabaikan, tahun depan baru datang lagi. Tiru organisasi internasional. Ya, jadi secara berdikari, kalau Trisaktinya Soekarno tadi kan itu berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam bidang budaya dan berdikari dalam bidang ekonomi. Tadi terakhir tentang kedaulatan politik. Organisasi ini adalah bukan organisasi politik. Secara undang-undang nggak boleh, undang-undang ormas. Tidak boleh berafiliasi. Tidak boleh ada suatu bagian dari sebuah partai politik. Tetapi organisasi ini berhak untuk bergaul dengan orang-orang politik. Ya, contohnya seperti kata Soekarno, anak-anak muda, kalau kamu ingin jadi besar, maka engkau harus bergaul dengan orang-orang besar. Kalau engkau ingin menjadi hebat, masuklah ke institusi yang hebat. Jadi seorang Tengku Sansabela ini, Pak Sekjen, ini walaupun bergaul sama saya, walaupun kita sering komunikasi, tetapi saya komitmen menjaga keindependenan. Syukur gaulnya sama DPD yang independen, karena saya bukan parpol. Secara undang-undang DPD, senator itu independen. Tetapi saudara-saudara juga harus bergaul dengan kamar sebelah di DPR. Apa ideologi kita tentang undang-undang? Ada pasal-pasal yang kita tidak setujui. Ada tentang diskriminasi misalkan terhadap perempuan. Ada undang-undang yang merugikan misalkan minoritas. Pergaulnya DPR selain DPD. Bergaul boleh. Caranya gimana? Datangkan silaturahmi. Jadi kalau misalkan setiap 3 bulan buat acara seperti ini, misalkan di kampus-kampus, di Bekasi, di Depok, di Tangerang, di Jakarta, di Bogor, dimanapun, undang orang dari fraksi-fraksi partai, itu tidak ada halangan loh. Beliau bicara Soekarnois, oke. Beliau bicara tentang ajaran yang baik dari Bapak Harto, oke. Tentang Gus Dur, oke. Tentang SBY, oke. Tentang Pak Habibie, oke. Tentang Megawati pun tidak masalah. Kita membutuhkan organisasi yang jadi payung di antara semua. Karena sekarang kita sudah tersekat. Dan inilah melting pot-nya ada di gerakan dari Militan Nusantara. Makanya bagus juga tuh lambangnya itu. Itu Kalpataru itu apa itu? Kalpataru. Ya. Salah satu yang sacred
yang suci kan begitu. Tapi nggak tahu, saya penghargaan Kalpataru kayaknya udah nggak ada lagi ya, lingkungan ya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dulu zaman Orba ada kan. Ya. Nah, jadi dari itu yang terakhir ya, sebelum nanti kita dengar dari pembicara yang lain, mari bantulah negara untuk menghadapi radikalisme. Radikalisme ini sekarang berwajah berbeda dengan yang dulu. Kita ini seperti deja vu. Dulu Bung Karno menghadapi DITI, benar nggak? Sekarang Pak Jokowi menghadapi HTI dan FPI. Ntar nanti generasi anak cucu kita, ini akan ada juga pengulangan sejarah. Yang namanya burung Garuda Pancasila ini akan terancam. Saudara-saudara tahu nggak caranya untuk mengganti? Misalkan, apakah bisa nggak ideologi Pancasila kita ini misalkan diganti suatu saat? Kalau seandainya MPR dan gedung ini mau, bisa. Ada dua cara dalam teknis akademis sosial politik. Cara pertama referendum. Anda tahu penyebabnya salah satu Timor Leste itu lepas. Timor Leste itu lepas karena berbeda dengan yang lain. Kenapa Bali dibom 2 kali, 2002 dan 2005? Kenapa kemarin menjelang G20 ada yang namanya ancaman bom, tapi Densus luar biasa menangkap? Kenapa dulu pada zaman Orde Baru, zaman Soeharto, ada 2 candi kita dibom, Borobudur dan Pura Besaki. Borobudur hancur stupanya. Jadi kita akan menghadapi yang namanya neo-radikal dengan berjubah baru. Ada loh neo-radikal, kalau beliau ini berdua ini neo-nasionalisme. Bicara Pancasila itu nggak bicara tentang orang-orang jadul, tokoh-tokoh pejabat yang formal kayak saya udah nggak lagi. Orang-orang wong tua udah nggak lagi. Sekarang beliau ini neo-Pancasila, bentuknya begini, menarik, bicaranya lantang, menguasai teknologi, knowledge-nya bagus, tetapi ada juga neo-radikal yang mirip seperti beliau. Yang terbuka, yang nggak tertutup. Contoh kan banyak artis-artis kan? Yang mereka beralasan sana kesini, yang mempromosikan satu kelompok. Ada gerakan yang hanya satu kelompok saja yang bisa tampil di televisi misalkan. Coba kalau ada artis pindah agama, ya kan? Dari agama mayoritas ke minoritas, udah nggak dapat jatah. Itu kan yang kita lawan. Ini real loh. Kalau saya akan menghadapi mungkin yang bentuknya jelas dalam artian secara politik, apapun. Ini loh yang berbahaya karena kita menghadapi neo-radikalisme. Neo-radikalisme ini adalah bibit dari terorisme. Jadi berat tugas kita ini. Tetapi sekarang manfaatkanlah suatu kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kita. Kebaikan jenana, knowledge, kebaikan kita secara fisik kita sehat, kita berani. Jadilah Salvation Army, bala-bala penyelamat untuk Nusantara dalam bentuk seperti ini. Jadi itu pesan, jangan lepas dari gerakan untuk melawan radikalisme. Nah, jadi besok-besok kita punya pemimpin di buku, pertama Melayu, yang kedua bicara beliau sudah sebagai seorang darmika, sudah minor, tetapi menarik. Dan sekarang kita harus pilih tanding, pilih lawan. Besok-besok Mbok Tengku nggak boleh komentari hal yang remeh-temeh. Udah di endorse DPD loh. Ya, yang kecil-kecil, kasus-kasus yang kecil-kecil jangan. Karena kenapa? Kehadiran ini ditunggu-tunggu. Karena beliau kan bukan artis. Beda sama Bunda Korla kan. Kalau Bunda Korla memang didengar yang remeh-remeh kan gitu, yang merepet gitu ya. Kalau beliau ditunggu, statement yang ditunggunya bukan oleh dari pencintanya, pengagumnya seluruh Indonesia, oleh intelijen ditunggu juga. Kapan nih keluar titiknya nih? Lawannya, kawannya nunggu semua. Semua akan memperhatikan, makanya pilih dan pilih. Fokus pada
big fish. Ini gede-gede. Ya, seperti kemarin itu, bolehlah sesekali saya setuju tuh kalau misalkan beliau berdebat melawan itu. Siapa namanya salah satu artis itu ya. Nah, Kita bisa nih. yang penting kamu yang nyebut ya. Karena DPD harus mengayomi. Tapi saya dukung. Karena kenapa? Penting. Coba pada saat beliau berani loh melawan ya. Saya kan suka baca tuh, suka nonton bagaimana. Sekarang ada beberapa perspektif. Baru tadi malam saya ada masyarakat tuh yang mungkin nggak kenal sama Zanza, masyarakat biasa, yang hanya mengutip sedikit dengan si artis itu, tetapi dia membuat status semenjak dari Tengku Sansabella bicara, ini yang si NM ini kok agak jarang sekarang bicara, benar nggak? Itu kan pengakuan publik, testimoni. Yang kedua, mungkin awal-awal ketika beliau berbicara, oh I am a Hindu, sekarang saya sudah bukan konversi, sudah dalam nikah, karena ya memang mungkin karena alasan pribadi, mungkin waktu itu segmennya mungkin hanya kecil. Ya. Tapi sekarang why? Dan buat saya bela lah masyarakat. Ambil kasus-kasus seperti itu. Karena bagaimana? Kalau ingin populer harus melawan arus. Arya Medakarna ini bisa menang pemilu di Bali berturut-turut. Suara saya fantastis. Karena saya melawan arus. Karena saya kontroversi. Karena saya berani melawan. Yang penting orang tuh noleh dulu. Di antara sekian banyak influencer di Indonesia, orang kan abai. Tapi ketika ada sesuatu, ini kok berani ya? Minimal orang itu begini loh. Siapa ini? And they do research. Pemimpin, kalau misalkan nih, misalkan nanti, siapa tahu saya doain ya, tapi jangan sekarang. Nantilah 2029 jadi DPR gitu kali ya, misalkan ya. Ya misalkan ya, atau jadi DPD kan begitu. Misalkan begitu. Jadi dalam arti harus memang perlu. Jadi tolong bantu agar followernya tambah banyak. Karena kita spread informasi, ideologi yang sebarkan semua kebaikan-kebaikan. Yang nomor 2, sesekali melawan artis bolehlah gitu ya. Karena pastikan itu kan artis-artis kan banyak nggak ada kerjaan sekarang. Dia kan buat kasus terus kan? Buat kasus ribut terus. Coba lihat zaman-zaman dulu. Dulu saya juga saya tahun 97, saudara-saudara, saya nggak tahu ya tahun apa yang udah mungkin tahun 80-an. Saya 97 nih, saya cover boy loh sama Agnes Monica. Zaman Aleka Yes. Ya. Saya ada di bidang itu. Saya satu grup band sama Indra Bekti. Tapi saya percaya ini kalau mau kita berbeda di Republik ini, kita harus benar-benar lawan arus. Yang nomor 2, kita ini memang benar-benar kerja. Seperti tadi penari, dia bekerja dengan baik loh. Seniman tuh bekerja dengan baik. Dia latihan, tetapi sekarang untuk jadi populer kan gampang. Dia penyanyi, dia buat ribut aja kok. Dia buat satu laporan palsu lah. Misalkan dia ngeprank orang kan begitu. Ya, nah makanya di agendanya Zanza ini dan teman-teman harus ada sasaran bulan ini artis ini. Kalau di dalam ilmu polisi namanya TO ya, tapi yang memang kita bisa luruskan. Karena yang meluruskan siapa? Kalau saya pejabat meluruskan, kamu salah loh kemarin ngeprank, laporan polisi dibuat main-main. Tahu nggak sih biaya penyidikan itu berapa? Biaya penyidikan itu 100 juta loh per kasus. Jadi dikiranya orang buat laporan polisi, itu polisinya pada ngetik-ngetik gitu ya, disidik sampai keluar surat, berproses, itu tidak menghabiskan APBN. Menghabiskan APBN itu. Saya di sini yang berdebat sama Menteri Keuangan. Nah, kalau saya bicara kan politis, tapi kalau ada yang kalau saya yang influencer bicara, itu tahu nggak sih? Nah, sebagai penutup, saya berpesan terkait dengan dari Garda Militer Nusantara. Yang pertama, ya tetap menjadi organisasi yang Pancasilais. Yang kedua, berani melawan arus, tetapi harus well prepared. Harus banyak baca literasi. Saya aja sebagai doktor gitu ya, udah pendidikan S3, saya juga masih perlu catatan-catatan kok. Saya nggak jenius, walaupun saya doktor termuda dari Republik ini. Tetapi
tetapi kita harus biasa meriset. Jadi jangan sampai ketika kita nge-vlog, ketika kita bicara, kita hanya accidental, mau langsung aja, nggak bisa buat catatan. Ya, saya ingin maju terus, dan DPD RI siap mendukung. Tolong buat cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ya, pengurus Indonesia, ini gerakan yang luar biasa. Kalau bisa, semua calon presiden nanti, kalau bisa harus mereka berkepentingan, mereka mengundang, mereka menghadap sama gerakan militan Nusantara. Dan saya bilang, beliau ini jadilah queen maker, melahirkan pemimpin, netral, sama siapapun bisa ketemu kan gitu. Mau kan ketum parpol, mau capres, sampaikan ide-ide besar ini. Dalam ajaran sejarah kita, saya anggap ada dulu punya satu ratu di dalam sejarah kita, Ratu Maha Adil, ratu yang berani. Kita kenal yang namanya Ratu Gayatri Dharmapatni, Ratu Tribuana Tunggadewi, dan ada Ratu Sima. Saya lihat di tanda ini sudah kayak Ratu Sima ini, yang berani, tegas, kan begitu. Ya, saya rasa sekali lagi terima kasih, selamat atas diluncurkannya gerakan Militan Nusantara. Ya, Piang sebagai anggota DPD RI dan anggota MPR RI, ya ikut mendukung, jalan terus, bersemangat, dan semoga sukses untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, om santi santi santi, om merdeka merdeka dan merdeka, merdeka merdeka merdeka, Rahayu. Terima kasih.